Kang Deddy kan pernah bertugas di KPK selama 12 hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun saya. Nah, boleh cerita sedikit nih tentang pengalamannya di KPK gimana? Ya tentu begini, kalau saya melihatnya KPK dengan pemerintah daerah ibaratnya yang satu itu teori gitu kan, tetapi di pemerintah daerah ini prakteknya, ujiannya. Jadi memang di satu sisi kita memahami bahwa pemerintah itu punya keinginan bagaimana menjadikan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel, tetapi kemudian bagaimana mengimplementasikannya secara real di lapangan. Nah itu ada seninya, Kang Edi. Seninya apa ya? Seninya tadi kita ingin ya birokrat yang ada di pemerintah itu bersama-sama mendorong pemerintahan yang lebih sifatnya lebih bersih korupsi, ya. Good governance gitu kan, atau clean government. Nah itu perlu effort, perlu perjuangan, perlu kebersamaan, dan semuanya tentu bukan hanya teori tetapi juga harus dipraktekkan. Ya. Mungkin dari Kang Deddy sebagai pimpinan atau wali kota Bogor nanti kalau terpilih mendatang, mungkin barangkali dengan pengalaman Bapak di KPK bisa juga ikut mengawasi agar aparat di bawah Bapak itu semua bisa lebih praktek bersih birokrasi. Ya, di satu sisi kan begini, alhamdulillah Kota Bogor sudah 7 kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. 5 tahun terakhir di mana saya juga ikut di dalamnya, tentu ini menjadi dorongan bagi birokrasi untuk ikut. Jadi bukan hanya semata-mata status WTP ini menjadi tujuan akhir, tetapi justru ini adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki sistem. Karena kalau sistem tidak diperbaiki, misalnya tentu akan menghasilkan orang-orang yang nantinya terjebak atau terjerat ya dalam praktek-praktek yang koruptif ya. Nah ini yang sebetulnya dari bagaimana kita menyajikan laporan dari langkah-langkah manajemen birokrasi yang bersih dan transparan tadi, kemudian juga menghasilkan orang-orang yang mempunyai nilai integritas yang tinggi. Maaf, tapi banyak juga provinsi ataupun pemerintah daerah yang dapat WTP wajar tanpa pengecualian, tapi banyak juga yang ketangkap sama KPK. Ya makanya tadi kan ini sebagai batu loncatan justru, bukan tujuan akhir. Nah dengan manajemen birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, maka ada pembelajaran dari para birokrat ini untuk bagaimana mengelola integritas kan gitu kan. Jadi tidak cukup laporannya saja, tetapi harus ditunjang oleh pribadi-pribadi yang punya integritas. Supaya apa? Supaya tidak koruptif kan gitu kan. Tidak akal-akalan, tidak kemudian kalau bahasa umumnya itu nehnik gitu kan. Atau tergiur sama tawaran. Ya, itu kurang lebih. Nah, cuma memang kalau pengalaman saya nomor satu itu adalah memberikan contoh saja. Jadi nggak usah diomongin, oh kamu jangan korupsi ya, kamu jangan korupsi. Tapi bagaimana kita mencontohkan aja. Ya, memberi contoh teladan dan juga mungkin sistemnya diawasin ya. Iya. Kan yang berat itu. Jadi kadang-kadang kan karena birokrasi terbebani, ada keinginan-keinginan, ada tuntutan-tuntutan dari pimpinan, maka di level implementasi, di level teknis itu kan mencari-cari. Iya, jadi ikut-ikutan jadi. Dan bukan hanya ikut-ikutan, tetapi menginisiasi. Kalau ada tuntutan dari kepala daerah. Nah, kalau tidak ada tuntutan dari kepala daerah, justru kepala daerahnya memberikan keteladanan, mudah-mudahan di bawahnya tidak ikut-ikutan atau tidak dibebani tadi. Tidak ada beban. Ya kan yang ada beban misalnya ada beban untuk pembiayaan sesuatu. Maka di bawah itu kan mencari uangnya dari mana, mendapatkan itu kan dapatnya dari mana kan gitu kan, itulah beban. Nah kalau kita tidak memberikan beban itu, justru memberikan hadiah dalam bentuk tadi meringankan beban mereka, ya itulah hadiah dari kita yang terbaik buat mereka. Dan dulu juga pernah jadi direktur LHKPN di KPK ini. Nah ini kira-kira menurut Bapak gimana ini? Selama ini kepala daerah udah melaporkan dengan baik atau gimana? Saya pernah jadi PLT
direktur LHKPN ya beberapa waktu. Memang tujuannya kan memberikan semacam apa namanya, bukan pemberian kewenangan, tapi bagaimana setiap orang itu tentu harus mempertanggungjawabkan hasil-hasil kekayaan yang mereka peroleh dari sumber-sumber pendapatan yang sah, kan gitu kan. Kan itu dulu yang harus dijadikan catatan. Jadi ada fungsi kontrol di situ. Jadi orang tidak bisa semena-mena terima ini kemudian ada uang yang tidak jelas dari mana. Kemudian ada misalnya gratifikasi atau yang lain-lain. Kan itu dalam rangka tadi bagaimana secara umum itu kita cegah hal-hal yang nantinya dapat merusak tatanan birokrasi. Makanya fungsi kontrol ini kita pakai sebagai alat untuk bagaimana upaya-upaya pelaksanaan birokrasi ini tidak melenceng, kan gitu kan. Tapi biasanya pada saat menjabat kan laporan kekayaannya itu tidak pernah ditanya dari mana dapatnya, kan yang penting dilaporkan, kecuali setelah menjabat melonjak tinggi baru mungkin diperiksa ini dari mana ini. Sebetulnya gini, kalau dari pengalaman saya, lonjakan tinggi itu kan bisa jadi dari perubahan nilai NJOP atau harga tanah kebanyakan. Ya, rata-rata NJOP. Jadi tidak perlu khawatir ya. Atau harga aset yang meningkat, atau harga surat berharga atau logam mulia, kan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting asal muasalnya tadi, pada saat mereka mendapatkan logam mulia itu dari mana, kan bisa dipertanggungjawabkannya misalnya dari waris, bisa dari usaha sendiri bisa buktikan dari mana, ya dari gajinya gitu. Tapi kan nggak pernah dilakukan pembuktian terbalik, kan ada masalahnya. Di hukum kita belum ada pembuktian terbalik, tetapi kan nomor satu bagaimana fungsi kontrol dan juga setiap orang itu bisa mempertanggungjawabkan saja, itu sudah cukup untuk tahapan ini.